Halo, sahabat kepecuan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang saham-saham di sektor batubara. Nah, kira-kira udah menarik belum sih untuk trading jangka pendek? Tapi kita akan bahas beberapa saham batubara aja nih, seperti Adro, ITMG, UNTR, dan PTBA, begitu. Karena memang eh, dari keempat saham ini itu termasuk motor dari saham-saham sektor batubara yang lain ya. Cuman biasanya ya kalau misalkan keempat saham ini serentak naik ya saham-saham yang lain kayak Indi, Doit dan saham-saham yang berkorelasi sama sektor batubara juga akan naik begitu. Nah, sebelum kita membahas sahamnya kita bahas dulu nih tentang harga komoditas batubaranya. Nah, kalau misalkan teman-teman cek pada closing minggu kemarin perubahannya cukup eh, cukup biasa aja ya. Jadi kenaikannya enggak cukup tinggi. Cuman kalau misalkan teman-teman cek secara historis, teman-teman cek secara historis dari pergerakan harga komoditas batu baranya sendiri itu udah sangat menarik banget nih. Cuman dari saham-saham sektor batu baranya itu responnya kurang sensitif kayak gitu. Karena mungkin bisa aja hype dari marketnya atau money flow dari marketnya belum mengarah ke saham-saham di sektor batubara. Cuma kalau teman-teman cek dari harga komoditasnya sendiri, dari batubara ini dia sekarang itu menyentuh di area 177 gitu, 177 dan dia udah tertinggi sejak tahun 2010 gitu. Jadi ini sebenarnya dari harga komoditasnya udah tinggi banget. Sedangkan kalau teman-teman cek dari harga saham-saham batu bara ya baru baru mulai naik, bahkan masih ada yang sideways secara tren gitu. Jadi memang secara sentimen belum 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 terlalu menggerakkan saham-saham di sektor batu bara nih. Cuman mestinya dengan kenaikan harga komoditas batu bara sih saham-saham di sektor batu bara ini masih akan bagus untuk kedepannya begitu. Nah, kalau misalkan secara teknikalnya seperti apa? Nah, secara teknikalnya kita bahas dari saham yang pertama ya. Saham yang pertama itu ada saham Adro. Ada saham Adro. Nah, ini saham Adro ya. Saham Adro secara tren dia udah mulai naik ya, udah mulai uptrend. Walaupun dia geraknya masih pelan-pelan aja ya, gitu masih biasa aja. Cuman secara tren dia pelan-pelan udah mulai uptrend, gitu, masih mulai uptrend dan dia juga udah bisa close di atas moving average 5, moving average 20 sama moving average 60 kayak gitu. Dimana ya memang secara tren udah mulai uptrend nih buat saham Adro ini. Walaupun secara stokastik dia udah di area overbought, dimana kemungkinan bisa koreksi. Cuman kalau misalkan dalam keadaan uptrend, ya stokastik ini akan berada di area overbought terus begitu. Nah, kemudian secara inflow pun secara foreign di saham Adro ini hampir 2 minggu ya dari awal bulan September kemarin saham Adro ini mulai inflow terus disertai dengan akumulasi yang cukup lumayan. Misalkan kita lihat broker summary-nya untuk saham Adro ini. Oke, ini untuk broker summary saham Adro ini big akumulasi ya, big akumulasi ada broker BK dia melakukan pembelian sekitar 77 miliar di harga rata-rata 133, broker YU beli sekitar 48 miliar dengan harga rata-rata 1.351, broker RX di area 1.316 gitu. Jadi secara broker summary pun masih akumulasi di area 1.350 sampai 1.300 gitu. Jadi misalkan buat teman-teman nih yang mau cicil-cicil saham Adro mungkin bisa nih cicil di area 1.325 atau 1.320 sampai 1.350 begitu. Atau 1.370 ya. Di sini area sideways-nya misalkan dikasih koreksi itu mungkin teman-teman bisa melakukan cicil gitu, belinya bertahap untuk saham Adro dengan resisten terdekat di area 1.400
30 di kisaran 1430 ini resistennya gitu. Jadi itu untuk saham agro ya, secara buyer udah mulai oke, terus secara teknikal pun masih uptrend walaupun di sini ada sideways kecil. Semoga aja kita dikasih dulu saham agro di area 1300, kemudian dia lanjut ke area 1400. Nah, itu jadi untuk yang pertama saham agro, yang kedua itu ada saham ITMG. Oke, untuk ITMG sendiri sama ya, uptrendnya trennya masih uptrend, cuman dia uptrendnya lebih bagus daripada agro, karena agro uptrendnya nggak kencang, sedangkan kalau ITMG ini dia uptrendnya cukup bagus gitu, walaupun dalam 1 bulan atau 2 bulan terakhir dia cenderung sideways di area 1.700 sampai 17.000 sampai 15.000 gitu. Tapi ini masih menarik. Kenapa masih menarik? Pertama, dia trennya masih naik, dan kedua di sini dia lagi ngetes area resisten nih di area 17.500, di kisaran 17.500 sampai 18.000 itu untuk resisten saham ITMG. Kemudian secara inflow pun, secara foreign pun dia masih inflow ya. Untuk saham ITMG ini dia inflow juga sama kayak agro, dan secara bayarnya pun di sini akumulasi ya. Coba kita cek dari pertama kali dia naik tanggal 30 Agustus kita cek masih akumulasi ya, akumulasi cukup besar. Broker LG punya di harga rata-rata 16.450 dengan pembelian 30 miliar. Habis itu ada broker BK pembeliannya sekitar 28 miliar dengan harga rata-rata pembeliannya di 16.763. Terus kemudian ada broker KZ, dia melakukan pembelian sekitar 19 miliar dengan harga rata-rata beli di sekitar 16.200 ya gitu. Jadi secara broker summary juga akumulasi. Cuman kalau misalkan kita lihat harga akumulasinya dengan harga sekarang itu udah lumayan ya, sekitar 600, berarti sekitar 4-5% gitu. Jadi mereka posisinya untuk harga sekarang udah di atas harga rata-rata mereka nih. Cuman kalau misalkan teman-teman pengen buy on weakness untuk saham ITMG ini, mungkin bisa ditunggu nih di area gap di kisaran 16.500 sampai di area 16.600 ya, 16.700 lah, 16.500 sampai 16.700 itu untuk buy on weakness saham ITMG dengan resisten terdekat di 17.500 sampai 18.000. Nah, misalkan kalau saham ITMG ini breakout, mungkin untuk resisten terdekatnya ada di area mungkin angka psikologis 20.000 ya. Angka psikologis 20.000 itu untuk target selanjutnya saham ITMG gitu. Jadi untuk resisten terdekatnya ada di sekitar 17.500 sampai 18.000 dengan area buy on weakness di area 16.500 sampai 16.700 dengan target selanjutnya misalkan dia breakout di area 17.500 sampai 18.000, maka target selanjutnya ada di kisaran 20.000 gitu. Jadi secara teknikal untuk saham ITMG ini masih cukup bagus, secara inflow pun masih cukup bagus, dan broker summary-nya pun masih akumulasi gitu, dan akumulasinya juga cukup bagus gitu, cukup besar. Kemudian untuk rekomendasi saham batubara yang ketiga itu ada saham UNTR gitu. Saham UNTR dia juga udah mulai keluar dari area sideways ya, area sideways dia bisa breakout di area 20.900 atau 21.000 dengan area support kuat kemarin di kisaran 18.500 gitu. Dan dia pun untuk UNTR ini dia bentuk pattern ya, pattern triple bottom, mirip-mirip kayak double bottom, dan targetnya pun sama. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen buy on weakness di saham UNTR ini, mungkin bisa nih buy on weakness di area 20.800 gitu. Itu untuk area support kuatnya ya, itu untuk UNTR. Sekarang dia udah jadi support, kemarin jadi resisten, mestinya sih di 20.800 sampai 20.900 ini jadi support kuatnya UNTR nih.
karena dia juga berhasil breakout, dan secara indikator pun ada di area overbought ya. Mungkin dia akan sideways sebentar atau dia lanjut naik gitu. Karena kalau misalkan ya memang kondisi bayarnya bagus, harganya naik terus ya, untuk indikator pasti dia akan berada di atas terus begitu. Nah, kalau secara bayarnya gimana nih? Nah, kalau misalkan kita lihat secara inflow pun UNTR ini konsisten ya, hampir konsisten inflow terus dari kisaran 25 Agustus, asingnya beli terus, kumpulin terus, dan secara broker summary pun mestinya sih akumulasi ya. Di sini akumulasi, coba kita cek dari tanggal 25 Agustus. 25 Agustus, yes, masih akumulasi ya, dan akumulasinya pun cukup besar ya, di area 20.600 sampai 21.000 gitu. Itu range rata-rata pembeliannya. Ini yang beli itu ada broker CS beli sekitar 179 miliar dengan rata-rata pembelian 20.600. Kemudian ada broker DX pembeliannya rata-rata sekitar 61 miliar. Kemudian rata-rata harga pembelinya di sekitar 21.100 ya gitu. Dan harga sekarang itu di closing kemarin Jumat di 21.225. Jadi sebenarnya belum terlalu jauh nih untuk saham UNTR. Cuman kalau misalkan dia turun ke area support ini, mungkin teman-teman bisa nih melakukan pembelian gitu, mulai cicil, atau misalkan sekarang mau beli pun pelan-pelan juga bisa sebenarnya untuk saham UNTR, karena menarik secara pattern dia udah breakout dari area 20.900, dan untuk target terdekatnya sih mestinya kalau misalkan kita ngikutin patternnya ya, kita ngikutin patternnya mungkin ada di kisaran 24.000 ya, itu untuk target UNTR, karena dia juga breakout 20.900 atau 21.000, jadi target selanjutnya ada di kisaran 24.000 nih, 23.000 sampai 24.000 itu untuk target selanjutnya dari saham UNTR gitu. Jadi secara teknikal pun bagus, secara buyer atau broker summary-nya pun masih cukup bagus gitu. Itu untuk saham UNTR. Kemudian saham yang terakhir itu ada saham PTBA gitu. Nah, kita bahas saham PTBA nih. Nah, PTBA juga sebenarnya dari awal bulan kemarin cukup bagus ya. Cukup bagus. Dia juga mulai kencangnya ketika dia rilis laporan keuangan kuartal 2 kalau nggak salah. Dan untuk resisten kuatnya dia ada di area sini ya, 2.350 sampai area 2.400 itu untuk resisten dari saham PTBA. Nah, dan sekarang PTBA ini posisinya lagi mencoba breakout nih dari area 2.400 sampai 2.350. Begitu. Dan dia pun sebenarnya untuk PTBA sendiri dia berpotensi membentuk pattern inverse head and shoulders ya, di mana itu adalah pattern reversal dengan target kenaikan itu sebesar jarak antara leher dan kepala gitu. Ini lehernya dan ini kepalanya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu nih untuk target pattern-nya sendiri untuk saham PTBA itu di mana, berarti untuk targetnya itu ada di kisaran 2.700 sampai 2.800 gitu. Itu untuk resisten PTBA. Misalkan dia bisa breakout di 2.400 gitu. Cuman sih mestinya kalau ngelihat dari bayarnya ya, mestinya sih ini mendukung nih buat si PTBA ini breakout ya. Kenapa mendukung? Karena kalau misalkan teman-teman cek dari inflow-nya ini udah mulai konsisten nih dari awal bulan kemarin, asingnya beli terus, kemudian secara broker summary-nya pun di sini ada akumulasi. Karena ya biasanya untuk saham-saham seperti ini, saham-saham blue chip ketika emang dia ada akumulasi, biasanya dia akan kenceng nih gitu. Akan pelan-pelan naik arahnya gitu. Walaupun memang sekali naik
paling cuman sekitar 3%, 5%, atau sekenceng-kencengnya mungkin sekitar 10% begitu. Cuman biasanya dengan adanya akumulasi dan inflow yang konsisten ya saham ini ya potensi banget gitu. Coba kita cek secara broker summary-nya dari awal bulan kemarin. Oke, dari awal bulan kemarin akumulasi ya, akumulasinya juga cukup besar secara rasio. Ini ada broker AK, dia melakukan pembelian sekitar 47 miliar, dengan harga rata-rata pembeliannya di sekitar 2.266, kemudian broker BK pembeliannya sekitar 44 miliar juga dengan harga rata-rata di sekitar 2.278, kemudian broker YU sekitar 18 miliar dengan rata-rata pembelian di 2.300, dan harga sekarangnya pun di kisaran 2.350 gitu. Jadi sebenarnya untuk harga sekarang juga masih menarik ya, karena belum terlalu jauh sama broker-broker yang melakukan akumulasi, jadi sebenarnya masih menarik gitu. Jadi mungkin strateginya untuk saham PTBA ini teman-teman bisa buy on breakout nih ketika dia bisa breakout di atas 2.400, atau bisa buy on weakness di area MA5 nih. Nah, MA5 di sini ya, MA5 itu di kisaran 2.300. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mulai cicil nih untuk saham PTBA ini di area 2.250 sampai 2.300 gitu. Itu untuk area buy on weakness dari saham PTBA dengan target pattern kalau misalkan dia breakout ada di kisaran 2.700 sampai 2.800 begitu. Nah, jadi itu ya saham-saham yang udah kita bahas, ada Adro, ada ITMG, ada UNTR, ada PTBA, dan itu secara teknikal dan secara bayar masih bagus gitu, masih cukup bagus. Ya gitu. Jadi kalau misalkan menurut teman-teman video ini bermanfaat ya teman-teman bisa like, komen, sama subscribe gitu. Terima kasih.